Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen kami, yaitu Bapak Yusron Rozet, SE, MSI, selaku dosen mata kuliah Matematika Bisnis, dan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan memakai via Zoom. Adapun topik yang kita bicarakan pada pagi hari ini yaitu tentang materi himpunan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum melanjutkan kepada sesi pembelajaran, saya perkenalkan dulu kepada kalian semua nama-nama anggota kami, yaitu pertama Alfian Faktur Rizky Masyud, Faisal Abiyu Alwan Arifullah, 3 Iqbal Bagus Satria Insani, 4 Muhammad Rehan Ramadan, dan yang terakhir Safa Tantowi Putri. Selanjutnya mari kita simak pembelajaran sebagai berikut. Presentasi dari kami yaitu pengertian cara menyatakan himpunan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faisal. Pada waktu dan tempatnya, mari saya persilakan pada Faisal. Baik, terima kasih. Langsung saja. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki ciri atau sifat sama dan terdefinisi dengan jelas. Cara menyatakan himpunan. Di sini ada 3 cara menyatakan himpunan, yaitu yang pertama dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu dengan menulis semua anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Dan yang ketiga, dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Lanjut ke contoh cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan mendaftar anggota-anggotanya. Himpunan A merupakan bilangan cacah kurang dari 5. Maka ditulis menjadi A sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan A merupakan bilangan cacah kurang dari 5. Ditulis menjadi A sama dengan kurung kurawal X, sedemikian hingga X kurang dari 5. X anggota bilangan cacah. Dan yang ketiga dengan kata-kata. Himpunan A merupakan bilangan cacah kurang dari 5. Ditulis menjadi A sama dengan kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya atau pemaparannya. Selanjutnya kepada Iqbal, saya persilakan menjelaskan tentang istilah dan simbol. Terima kasih. Di dalam istilah dan simbol, kita pertama-tama belajar dari himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota, yang disimbolkan dengan dengan simbol seperti di layar. Yang kedua adalah himpunan bagian. Himpunan bagian adalah suatu himpunan yang himpunan tersebut merupakan bagian dari himpunan lain, yang disimbolkan seperti mirip huruf C. Yang selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggotanya, disimbolkan dengan simbol S atau O. Selanjutnya adalah contoh soal dari himpunan-himpunan tadi. Yang pertama adalah himpunan kosong. Misalnya himpunan B adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Semua bilangan ganjil tidak dapat habis dibagi 2, maka ditulis B sama dengan kosong, atau 0 dicoret, atau B
B sama dengan kurung kurawal yang tidak bersih. Yang selanjutnya adalah himpunan bagian. Misal himpunan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu himpunan B sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 7, 8. Jadi apabila semua anggota himpunan B berada di himpunan A, maka ditulis himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Lalu, apabila tidak semua anggota himpunan A berada di anggota B, maka ditulis himpunan A bukan merupakan bagian dari himpunan B. Lalu selanjutnya adalah himpunan semesta. Misalnya himpunan A sama dengan kurung kurawal 3, 5, 7, 9. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan kurung kurawal bilangan ganjil atau S sama dengan kurung kurawal bilangan real. Terima kasih. Terima kasih kepada Iqbal yang telah menjelaskan materi berikut. Selanjutnya pada operasi himpunan yang dijelaskan oleh Safa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi. Operasi himpunan tersendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah irisan yang dilambangkan dengan huruf U terbalik. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Yang kedua adalah U yang dilambangkan dengan gabungan yang dilambangkan dengan huruf U. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Yang ketiga adalah selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Yang keempat adalah komplement, dilambangkan dengan pangkat B, yaitu unsur-unsur yang ada pada himpunan universal kecuali anggota himpunan tersebut. Yang kelima adalah kinerja setampung, yaitu anggota-anggota himpunan yang dioperasikan tetapi tidak termasuk anggota irisannya. Yang keenam adalah himpunan saling lepas yang dilambangkan dengan garis miring 2 kali, yaitu himpunan yang irisannya adalah himpunan kosong. Lalu untuk contoh soalnya, untuk contoh soal yang pertama, yang irisan, diketahui himpunan A beranggotakan A, B, C, E, A, B, C, D, E, dan himpunan B beranggotakan B, C, E, G, K, maka A irisan B beranggotakan B, C. Yang kedua, gabungan. Jika himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E, dan himpunan B beranggotakan B, C, E, G, K, maka himpunan A gabungan B beranggotakan A, B, C, D, E, G, K. Yang ketiga, selisih. Jika diketahui himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E, dan B beranggotakan B, C, E, G, K, maka himpunan A selisih B beranggotakan A, D. Yang keempat adalah komplement. Jika himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E, dan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka himpunan A komplement adalah 2, 4, 6, 8, 10. Yang kelima adalah beda setampung. Jika diketahui himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E, dan himpunan B beranggotakan A, I, U, U, maka himpunan A setampung B adalah B, C, D, I, U, O. Terima kasih kepada Safa yang telah menjelaskan materi tadi. Selanjutnya, diagram Venn dan menggambar yang akan dijelaskan oleh Alfian. Silakan kepada Alfian untuk menjelaskan materi berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang
diagram Venn, dan cara menggambarnya. Diagram Venn merupakan gambar yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan antara himpunan dalam sekelompok objek yang memiliki kesamaan nilai atau jumlah. Dalam menggambar diagram Venn terdapat ketentuan sebagai berikut. 1. Himpunan semesta dalam diagram Venn digambarkan sebagai bentuk persegi panjang. Kedua, setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambarkan berupa lingkaran atau kurva tertutup. Setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam noktah atau titik. Untuk diagram Venn ada 4. Himpunan saling berpotongan. Diagram Venn ini digambarkan di mana dua himpunan yang saling berpotongan karena mempunyai kesamaan. Contohnya, jika terdapat himpunan A dan B, keduanya saling berpotongan. Apabila mempunyai kesamaan, maka hal ini berarti anggota yang masuk ke dalam himpunan A masuk juga ke dalam himpunan B. 2. Himpunan saling lepas. Himpunan A dan B bisa dikatakan saling lepas jika anggota himpunan A dan tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Himpunan yang saling lepas ini dapat ditulis A garis-miring B. 3. Himpunan bagian. Himpunan A dan himpunan A dapat dikatakan bagian dari himpunan B apabila semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. 4. Himpunan yang sama. Diagram Venn ini menyatakan bahwa jika himpunan A dan B terdiri dari anggota himpunan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota B merupakan anggota. Contoh A sama dengan 2, 3, 4, dan B 2. Merupakan himpunan yang sama. Menulisnya A sama dengan B. Dalam diagram Venn terdapat 4 hubungan antar himpunan meliputi irisan, 2 gabungan, 3 komplemen, 4 himpunan bagian. Terima kasih kepada Alfian yang telah memaparkan materi tadi. Selanjutnya kepada saya, yaitu memaparkan materi hubungan himpunan dengan diagram Venn. Irisan. Irisan atau intersection adalah adanya himpunan A dengan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Irisan dilambangkan dengan U terbalik. Contoh soal, misalkan A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B sama dengan di dalam kurung kurawal 2, 3, 5, 7. Maka A irisan B adalah di dalam kurung kurawal 2, 3, dan 5. Ini merupakan gambaran A irisan B. Selanjutnya, gabungan. Gabungan atau union adalah adanya himpunan A dan himpunan B yang anggotanya hanya bilangan itu saja, atau anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan salah satunya, yakni anggota himpunan A saja atau anggota himpunan B saja. Gabungan dilambangkan dengan A, gabungan B yang dilambangkan dengan U. Contoh soal, misalkan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan B kurung kurawal 2, 3, 5, 7, maka A gabungan B adalah dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini merupakan gambaran diagram Venn A gabungan B. Selanjutnya, komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan. Kecuali anggota himpunan tersebut komplement dari A dinotasikan atau dibaca A komplement. Contoh soal, A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9, semesta kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka A komplement sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, dan 8. Berikut adalah gambaran dari diagram Venn A komplement. Selanjutnya,
Himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset atau adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat dalam himpunan lainnya. Himpunan bagian biasanya disimbolkan dengan C yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan simbol C di garis memiliki arti bukan himpunan bagian dari. Misalkan terdapat 3 buah himpunan yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Dengan masing-masing anggotanya adalah sebagai berikut. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, B kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 6, dan C sama dengan kurung kurawal 8, 9, 10. Digambarkan secara diagram Venn adalah sebagai berikut. Selanjutnya sejarah diagram Venn. Kita tahu semua, siap materi pasti punya pencetusnya. Di sini pencetus diagram Venn adalah John Venn. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1880 oleh John Venn. Ia lahir 4 Agustus 1834 di Hull, Yorkshire, Inggris, dan meninggal dunia pada 4 April 1923 di Cambridge, Inggris. Dia berasal dari gereja Injili Evangeli dan pada tahun 1853 masuk sebuah Universitas Gonfield dan Charles College di Universitas Cambridge. Pada tahun 1857 ia diangkat menjadi murid teladan di perguruan tinggi. Dia ditabiskan sebagai imam tahun 1859 dan selama 1 tahun adalah pendeta pembantu di Mortlake. Ini merupakan profil singkat atau deskripsi singkat dari pencetus diagram Venn. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, baik perkataan maupun materi, kelompok kami minta maaf sebesar-besarnya karena pasti ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.